Apa sih itu Saranjana? Saranjana itu tuh kota gaib yang ada di Kalimantan Selatan. Letaknya di pulau kecil di bawah pulau Kalimantan besar gitu. Namanya itu Pulau Laut. Kalau secara administrasi sekarang itu termasuk di Kabupaten Kota Baru. Aku yang udah se-effort itu tuh belum ada jaminan bisa masuk gitu loh. Sekalipun masuk juga nggak ada jaminan bisa keluar kan. Ketika mereka kerasukan, yang konon dari Saranjana, mereka akan berbicara bahasa Banjar. Jadi pada waktu itu Kak, aku tuh nggak bisa nafas, ya, gitu. Terus deg-degan gitu kan, ngelihat kayak penampakan putih dan kerekam sama foto iya kameranya ke foto gitu. Itu legendanya kalau misalnya ada bambu lagi berdiri kayak gitu, dia lagi nyari mangsa gitu. Halo Praskot dan Kalapuna Holi, kembali lagi bersama Mongol di Kalapuna. Dan Mongol cuma mau nanya kabarnya teman-teman tuh baik-baik aja kan? Pasti punya masalah, pasti punya hal-hal gaib yang terjadi. Ayo DM langsung ke kita akan undang Anda untuk menjadi salah satu bintang tamu di acara Kalapuna. Ingat, syaratnya adalah ceritanya asli dan dialami oleh Anda sendiri, jangan cerita orang. Dan hari ini ternyata bintang tamu kita adalah seorang yang sangat cantik. Nice to meet you. Dan beliau punya pengalaman dan punya punya hal-hal yang unik tentang salah satu kota gaib yang paling fenomenal di Indonesia adalah Saranjana. Dan beliau sudah melakukan banyak hal untuk membuktikan, untuk memvalidasi segala sesuatu. Tapi ingat balik, validasinya adalah dari dirinya. Anda yang tidak percaya, nggak usah resek sayang, ya kan? Datang langsung, cari tahu sendiri kebenaran. Karena sisi yang namanya sisi dunia gaib itu tidak hanya dari satu sisi, dari semua sisi akan terbuka menjadi satu bagian utuh, dan itu akan menjadi sebuah legenda. Kita langsung sambut aja Gusti Gina. Halo. Hai, apa kabar cantik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kamu Mongol gimana? Ya saya sih masih agak stres. Sama sih kalau stres juga. Soalnya kalau jadi Mongol happy kayaknya kurang menjual namanya. Harus Mongol stres. Tapi nih Mongol mau nanya nih, kan sering Mongol tahu ya ada beberapa orang yang ngebahas tentang Saranjana kota goib. Nah, kalau manggilnya Gusti apa Gina? Boleh Gusti, boleh Gina aja kali ya. Beb aja kali ya. Oh, tapi janganlah ntar ada ya. Iya kan? Tapi Gina melakukan survei ini, penelusuran ini atas inisiatif sendiri untuk nyari tahu kebenarannya, atau mungkin ada yang request? Inisiatif sendiri sih Kak. Pengen gitu. Pengen cari tahu sendiri. Pengen cari tahu sendiri. Tapi Gina punya background yang bisa melihat hal-hal yang berhubungan dengan dunia-dunia di luar kasat mata kita. Kalau pengalaman bersifat supernatural gitu ya punya sih dulu waktu masih tinggal di Kalimantan. Karena kan udah 5 tahun ini di Jakarta. Oh, tapi orang asli dari Kalimantan? Kalimantan asli. Oh, pantesan Gusti Gina. Iya. Tapi punya pengalaman, Kalimantan mana tepatnya? Kalimantan Selatan. Banjar. Kalsel berarti Banjar ya? Banjar. Tentang Saranjana ini apa yang akhirnya Gina boleh dapat? Oke. Saranjana ini tuh banyak hal kebetulan di hidup aku terkait dengan Saranjana. Oke. Jadi kan awal ngonten itu Kak di tahun 2019 sebagai YouTuber yang bener-bener niat gitu ya ngonten. Kalau sebelumnya kan cuma upload biasa aja. Pada waktu itu konten pertama aku soal misteri dan horor. Aku kayak pengen deh ceritain soal legenda dari daerah aku gitu, dari tempat aku Kalimantan Selatan. Setiap daerah kan Indonesia tuh banyak ya legendanya gitu. Cerita-cerita mistisnya tuh banyak. Dari sekian banyak cerita mistis di provinsi aku rasa kayaknya nih Saranjana bakal seru dibahas gitu. Karena menurut aku orang di luar Kalsel tuh bakal bisa relate. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan tempat goib. Tempat goib kan ada di mana-mana ya, nggak cuma Kalimantan dong. Betul. Nah setelah itu kupilihlah Saranjana pada waktu itu. Bahas soal apa sih itu Saranjana. Saranjana itu tuh kota gaib yang ada di Kalimantan Selatan. Letaknya di pulau kecil di bawah pulau Kalimantan besar gitu. Namanya itu Pulau Laut. Kalau secara administrasi sekarang itu termasuk di Kabupaten Kota Baru. I know. Nah seperti itu. Jadi aku ngebahas itu dari yang pernah aku dengar. Karena Saranjana ini tuh udah kayak puluhan tahun di warga Kalimantan Selatan. Mungkin sebagian ya kita udah dengar. Iya benar gitu.
Ku upload lah itu video tuh, rame. Kebetulan juga ternyata ada channel dari YouTuber lain yang lebih besar, mereka juga ngebahas itu. Bahkan ada artis juga kan cerita yang mereka musisi manggung di sana ada pengalaman mistis lah gitu. Akhirnya Saranjana ini tuh makin besar gitu. Sekitar tahun 2021 aku ketemu sama penerbit buku. Pada waktu itu kan kita ngobrol-ngobrol tuh, aku bilang aku suka nulis gitu kan. Tapi kenapa akhirnya Gina memilih untuk membuat buku, mengangkatnya tentang Saranjana? Nah, apakah ada yang membisikkan? Atau? Kayaknya memang tergerak aja sih. Karena awalnya sama penerbit buku tadi, awalnya mau judul lain. Nah, udah dibikin tuh naskahnya, udah aku bikin naskahnya. Tapi nggak tahu kenapa ya, aku kayak ada perasaan, tahan dulu deh yang naskah ini gitu. Aku mau yang lain. Aku pengen buku pertama aku tuh soal perjalanan aku. Jadi kayak diary journal aku gitu. Tapi aku pengennya Saranjana. Jadi aku pengen datang ke sana. Ke Saranjana. Ke Saranjana, mengeksplorasi desanya, apa yang aku dapatkan dari warga lokal, cerita seperti apa, itu yang pengen aku tuangkan ke buku. Aku bilang lah ke penerbit, mau nggak kalau aku buku pertama gitu kan. Ternyata mereka ACC gitu. Dan akhirnya terjadilah perjalanan itu. Jadi perjalanan itu kan berarti Gina pergi ke tempat itu. Benar. Di saat Gina mengambil keputusan untuk pergi itu, orang tua everything good? Nggak mensupport berarti ya? Mensupport. Wah, gue mah suka banget kalau ada orang tua mensupport. Karena orang tua gue mau begini aja dia, bye-bye nih, belum apa-apa, udah bukan yo Pigi Jo ya, semoga Tuhan melindungi, enggak deh, hati-hati. Jadi kita udah parno. Nah, di saat Gina pergi ke kota tersebut, apa yang Gina dapat? Cerita yang lebih dari yang aku bayangkan gitu. Karena kan aku berangkat ke sana dari rasa penasaran ya. Kan Saranjana udah beredar banget. Iya, betul. Ya kan, semua orang tahu tentang Saranjana itu apa. Terus cerita-cerita yang pernah ngalamin gitu. Terus juga ada cerita pengiriman alat berat segala macam. Aku kayak, kalau dari warga lokalnya tuh gimana emangnya Saranjana ini gitu. Beneran ada nggak sih? Terus kalau misalnya memang ada, itu beneran kota jin muslim kah atau bukan? Terus juga di sana gimana sistem mungkin pemerintahannya, sosial, hukumnya itu gitu. Gina dapat deh. Dapat akhirnya. Dari cerita atau? Dari cerita. Gina kebawa ke masa itu ke kotanya. Dari cerita. Dari cerita. Tapi Gina nggak ke dalam. Nggak. Walaupun udah ke portalnya. Nggak kebuka. Nggak kebuka. Tapi pernah mencoba nanya nggak ke masyarakat situ bagaimana cara buka portal? Iya, udah ditemenin sama juru kuncinya. Karena memang kan kalau untuk mau masuk ke sana tuh nggak bisa. Aku yang udah se-effort itu tuh belum ada jaminan bisa masuk gitu loh. Sekalipun masuk juga nggak ada jaminan bisa keluar kan. Gitu. Ya betul. Nah, dan orang yang bisa masuk ke sana tuh bisa karena memang dia terpilih, misalnya dia terundang, dapat invitation gitu ya. Terus yang kedua dia tersesat, tidak sengaja ke sana, ada kepentingan tertentu mungkin. Yang ketiga ditemani oleh juru kunci dan itu harus approval dari Saranjana dari dalam. Kemarin itu aku tidak bisa masuk tapi aku berkomunikasi dengan mereka gitu lewat si juru kunci ini. Jadi kayak juru kuncinya melakukan ada yang mediumisasi, ada yang komunikasi. Aku dengan segala pertanyaanku, mereka mewakili untuk dijawab oleh orang dalam sana gitu. Rasa penasaranmu pasti udah terobati dong. Terobati. Dengan dilakukan mediumisasi antara di luar dengan mereka yang ada di dalam kota. Nah, mau nanya, ada keinginan lagi nggak untuk mencari kota gaib kedua yang paling besar? Penasaran sih sebenarnya ya, kan banyak ya kota gaib selain Saranjana. Maksudnya kayak Wentira gitu ya, Padang 12. Pengen sih tapi kayak belum Bangka Mongol. Oh ya? Gue juga pengen ke Wentira. Ya, ke Wentira kan seru karena banget. gue bagian dari keluarga Wentira. Wah. Di kota Saranjana ini cerita apa yang membuat lu makin yakin bahwa kota gaib ini ada? Ada banyak cerita yang hal-hal yang dari banyak orang tidak saling mengenal, terus juga clue-clue, tapi ternyata saling nyambung. Gitu. Tapi di saat mereka cerita, lu pulang ke itu ada benangnya, benang merahnya ketemu. Gitu. Dan tadinya tuh bahkan aku nggak kebayang itu gitu loh soal
Saranjana ini. Saranjana ini kan urban legend ya, orang percaya itu tempat goib deh gitu kan. Betul, ya. Dan aku berpikir tadinya Kak, di sana itu kan di Pulau Laut itu banyak orang dari Sulawesi. Nah, jadi emang banyak di sana karena pindah gitu ke pulau situ. Jadi aku pikir dulunya Saranjana ini tuh dihuni sama suku Bugis, suku Mandar ngerti, gitu kan. Tidak ada kaitannya dengan Banjar gitu secara kultural dan histori ya. Tapi ketika aku mau berangkat ke Saranjana itu, mama aku tuh bilang, kamu tuh ada kaitan loh gitu dengan Saranjana. Kupikir kaitan seperti apa? Karena kan sebagai orang yang logis kan ya, kaitan apaan gitu kan? Jauh banget nih aku di Banjar di situ. Ya udah aja. Ternyata ketika banyak mendengar cerita warga yang memang mengatakan Saranjana itu adalah kayak versi gaibnya suku Banjar gitu loh, kayak bahasa yang digunakan tuh bahasa Banjar kebanyakan, walaupun ada bahasa lain. Terus juga secara kultur orang sana tuh juga dari pakaian, simbol-simbol kebudayaannya tuh mirip banget sama Banjar. Kayak udah Banjar gitu kan. Ketika aku pulang dari sana Kak, aku wawancara dengan sejarawan Banjar. Jadi memang dia adalah akademisi yang meneliti sejarah gitu, termasuk meneliti si Saranjana ini, dan dia juga nemuin peta-peta Saranjana itu. Dan dari situlah akhirnya aku tahu, oh iya memang ada kemungkinan, ada satu hipotesa, ini ada kaitan nih Saranjana dengan Banjar. Jadi terkait dengan di masa lalu itu ada prahara lah di kerajaan Banjar gitu, perebutan tahta, dan ada satu calon pewaris tahta yang dipindahkan ke sana, membuat masyarakat gitu di situ. Dan akhirnya dia pengen melakukan kudeta ya gitu, tapi gagal di kerajaan Banjar. Tapi dia punya cita-cita pengen punya daerah yang lebih maju dari kerajaan Banjar pada waktu itu. Itu secara sejarah gitu kan. Terus dia memoksakan sebuah kota. Ya, mungkin kan pikiran kita kalau yang misalnya dari supernatural, oh mungkin itu adalah visi dari dia gitu kan, mempunyai kerajaan Banjar yang lebih maju gitu. Sedangkan itu kontras banget kalau kita ke daerah Kota Baru, itu daerah kecil aja gitu, tidak punya gedung-gedung pencakar langit segala macam. Jadi aku kayak, oh iya ternyata ada garis merahnya ya. Padahal di desa itu dihuni sama suku Mandar. Ketika mereka kerasukan, yang konon dari Saranjana, mereka akan berbicara bahasa Banjar. Nah, gitu. berapa lama proses Gina melakukan penelusuran itu? Kalau untuk penelusuran ke sananya itu sekitar 1 mingguan lebih di sananya. Tapi kan aku juga ke Banjar ya, ke kota lain, totalnya tuh sekitar 2 mingguan lah gitu untuk ke sana. Tapi sebelum itu udah ada proses ngehubungin ini, calon narasumber ini. Terus panjang. menjadi sebuah buku berapa lama, Dek? Cukup lama sih kalau buku ya. Sampai terbit ya Kak. Iya. Itu mungkin 6 sampai 8 bulan lah gitu. Oke. Cukup lama sih. Tapi di saat buku itu rilis, animo masyarakatnya kan justru makin penasaran, itu mulai terobati. Iya, benar-benar. Karena mereka akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mereka ada di diri mereka. Iya, dan aku wakilkan kan ke sana. Pertanyaan emang di sana gimana sih hukumnya yang berlaku. Tapi di saat lu di sana, Dek, malam lu ngerasain gimana? Aku merasa tenang sih di sana, kayak nggak ada apa-apa gitu ya, tenang aja. Bahkan tuh Kak, aku tuh tipe orang yang selalu bermimpi kalau tidur. Jadi kalau tidur tuh aku nggak pernah nggak bermimpi macam-macam dan mengingat mimpiku. Tapi ketika aku di sana, aku nggak mimpi apa-apa. Padahal aku tuh udah minta, ayo dong tunjukin lewat mimpi aja gitu. Iya. Tapi malah entah aku bermimpi, entah aku lupa. Tapi ketika bangun, ya aku nggak ngerasain apa-apa gitu. Padahal ketika aku di tempat lain, aku tuh selalu mengingat mimpi-mimpiku gitu. Tapi ada kendala yang paling Gina rasain, itu kendala soal apa? Kendala, alhamdulillah sih lancar ya. Secara umum tuh kayak warganya tuh bener-bener support, memberikan apa yang Gina mau, bahkan lebih dari yang Gina harapkan gitu. Tapi memang secara teknis itu kemarin kita ada laptop sempat mati. Nggak tahu tuh cuman matinya di pulau itu aja. Tapi kan menurut cerita itu tahun 80-an terdapat banyak alat berat yang dipesan dan sudah dibayar secara lunas untuk dikirim ke kota Saranjana. Iya. Nah itu benar nggak sih, Dek? Aku tidak bisa memvalidasi gitu ya. Tapi dapat informasi itu lu tanya nggak ke mereka? Iya tanya.
emang bener ya? Oh iya benar, emang kayak gitu tuh udah sering, nggak cuma alat berat, tapi juga kayak pesanan mobil mewah, handphone, ada juga rotan satu kapal gitu. Bahkan narsum aku tuh menceritakan karena memang didatengin sama kurirnya. Ini alamatnya ke Saranjana gitu, di mana nganternya? Terus warga, loh Saranjana tuh nggak ada penghuninya, cuma ada bukit, gunung di tepi pantai gitu kan. Tapi biasanya menurut warga setempat, ketika ada pengiriman-pengiriman seperti itu, si kurir ini nanti akan ditemuin sama seseorang yang dipercaya dari Saranjana. Nah nanti seseorang itu yang bakal kayak ngasih guide gitu loh. Ini barang antar ke sini misalnya. Ya udah turunin di situ. Nanti ya udah pulanglah kurir dan di tempat itu nanti akan, kalau kita ngelihat ya, barang diturunin bakal hilang gitu. Padahal di situ spot pemindahannya gitu loh, transit transit pengiriman gitu. Kalau dari cerita masyarakat di situ. Nah, tapi selama pengalaman Gina di di Kota Baru sampai pulang lagi ke Jakarta, punya hal-hal yang lebih yang Gina dapat setelah di Jakarta mungkin? Dalam artian mistis gitu. Iya. Sebenarnya pengalaman mistis aku tuh biasanya terjadi di Kalimantan. Di Jakarta enggak? Jarang banget terjadi. Di Kalimantan apa pengalaman mistis yang gak akan terlupakan? Banyak sih, terutama soal keluarga aku gitu. Karena kan aku tumbuh sama kayak kakak, aku juga kan orang daerah. Terus di daerah aku juga masih memegang banyak tradisi gitu loh, kepercayaan terkait dengan mungkin ajaran zaman dulu ya, animisme, dinamisme sebelum agama datang. Dan warga tuh masih sebagian percaya dengan mitos-mitos itu, termasuk keluarga aku. Nah, jadi karena di keluarga aku itu mempercayai adanya roh gaib yang ada selain kita nih, makhluk Tuhan, kita hidup bersama mereka. Gitu. Berdampingan. Ya. Nah, di keluarga aku dipercaya bahwa leluhur dari roh gaib itu tuh masih mengikuti anak cucunya gitu. Ya, betul. Nah karena hal itu juga ada tradisi tertentu yang dilakukan keluarga aku seperti menyediakan minum makanan gitu buat sajen mereka, gitu ya. Gitu. Oke. Dan Gina kan konon kabarnya Kota Saranjana ini kan sampai dibikinin film ya? Ya, betul. Wow, luar biasa ya. Dari buku bisa menjadi sebuah film. Itu gimana deh proses ditawarin untuk jadi film? Gina kaget nggak? Kalau untuk film ini aku sebagai cast. Jadi kan Saranjana ini public domain ya kak, urban legend gitu. Siapa aja tuh bisa ngebahas, siapa aja bikin karya. Ada banyak itu. Banget. Di YouTube lu tulis Kota Saranjana seabrak-abrak gitu bisa berapa halaman. Siapa aja boleh dong ngebahas gitu loh. Termasuk yang pembuat film ini. Pada waktu itu sih mereka nawarin aku mau nggak bergabung di project, mau bikin film soal Saranjana. Aku kaget dong kayak, wow, kayak ini aku baru dapet tawaran orang ngangkat jadi film dari urban legend di daerah aku. Otomatis aku ada rasa kebanggaan sendiri juga ya kan? Sebagai orang daerah kayak, wah ini cerita rakyat kita nih gitu diangkat. Dan aku menerima tawaran itu pastinya. Oh, luar biasa. Selamat ya. Terus kan Saranjana itu selalu dikaitkan sebagai sebuah kerajaan yang sangat sangat modern, selalu dikait-kaitkan dengan Atlantis. Oh ya. Orang tuh selalu mengkait-kaitkan Saranjana tuh dengan Atlantis. Nah itu menurut Gina, apakah itu sama atau beda? Kalau kita ngomongin soal Atlantis sama Saranjana, menurutku itu perlu data yang lebih, benar ya, yang lebih dan bisa tervalidasi gitu. Karena kan Atlantis sendiri itu juga kayak mitos dari zaman dulu kan gitu. Kalau dari Gina, bener nggak sih Saranjana ini adalah kota jin muslim? Kalau dari yang aku dapatkan ya cerita dan aku ngambil kesimpulan ya itu benar gitu, karena didominasi memang jin muslim, termasuk juga sistem pemerintahannya, hukum yang berlaku itu Islam gitu yang di sana, berdasarkan syariat Islam mereka memperlakukannya. Dari narasumber aku dan mereka pada bilang seperti itu. Kan ini nggak cuma 1-2 orang gitu. Mereka seragam nih bilangnya seperti itu. Nah kan beberapa waktu yang lalu di media sosial kan sempat ramai dengan adanya seorang berfoto dengan latar belakang yang merupakan perwujudan kota Saranjana. Oh iya. Aku juga ada sempat lihat. Dia foto di atas itu, terus dia lihat di belakang itu kan benernya kosong tapi itu penuh dengan lampu. Iya. Nah itu menurut Gina gimana?
kebetulan dia juga narasumber aku di buku aku. Jadi dia itu seorang dokter di Kabupaten Kota Baru. Pada malam itu dia lagi jalan-jalan sama keluarganya gitu, yang dari Sulawesi datang. Nah mereka tuh ke Bukit Mamake. Waktu itu difoto sama suaminya. Ketika difoto kan 1, 2 gitu, cuman beda beberapa detik doang. Tapi ternyata di satu foto itu ada penampakan gitu kan. Lampu. Terus aku tanya, terus gimana dok? Ini bener nggak fotonya? Fotonya original kata dia. Dia tidak ada melakukan pengeditan sama sekali. Tapi apakah foto itu benar dari penampakan Saranjana? Itu juga nggak bisa divalidasi kak sebenarnya. Karena kan dari segi fotografi, para ahli-ahli fotografi ya, itu pada bilang itu kayak shutter speed lah, karena tarikan cahaya lah segala macam. Jadi efek kamera gitu. Nah terus kan di setting film yang Saranjana Kota Gaib ini kan ada set kuburan yang berada di dalam air. Iya. Nah kaitan dengan Saranjana apa sih, dan apakah Saranjana sendiri merupakan kota yang tenggelam? Oke, kalau set di kuburan bawah air itu diambilnya dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana jaraknya dari Urban Legend Saranjana itu sekitar 8 jam. Jauh. Cuman kenapa ada di set itu? Karena masih ada satu provinsi. Jadi kan di cerita film ini dia kayak menuju portal, ada perjalanan gitu. Kenapa ada kuburan di bawah air? Karena memang seperti itu adanya. Jadi, ada kuburan? Iya, jadi di daerah itu kak, itu tuh rawa. Jadi kalau musim hujan air pasang ya, akhirnya kan tidak ada tanah gitu loh yang buat mengubur. Di zaman dulu kan kalau misalnya orang muslim kan dipocong gitu kan, kalau misalnya ditenggelamkan kayak gitu bisa ngambang naiknya. Jadi salah satu ulama tuh di zaman dulu beliau menyarankan dipeti. Padahal kan orang muslim tidak dipeti betul. Gitu. Cuman karena ini dikarenakan kondisi alam seperti itu, akhirnya dipetiin. Makanya petinya dikubur ke bawah air untuk menjaga si jangan sampai dia ngambang gitu. Waktu syuting film Saranjana ada kejadian gaib nggak? Ikut nggak di proses syuting? Ikut. Itu aku nggak tahu kak itu gaib atau enggak ya. Tapi ketika pada waktu itu aku nggak mikir gaib karena aku mikirnya fisik gitu. Jadi aku tuh sakit waktu itu. Kita ada satu tempat syuting. Kita kan syutingnya malam ya karena horor. Malam dari sampai subuh gitu. Sekitar jam. Setelah Isya pasti dong. Udah, iya benar. Ingat banget itu di atas jam 12 sekitar jam 1 sampai jam 2 gitu. Kita naik perahu di rawa, dan rawa itu agak jauh dari rumah penduduk gitu. Di pada saat itu, nah kenapa aku pikir itu fisik? Karena aku logis kan, bajuku tipis dan itu malam gitu. Otomatis aku masuk angin ya kan, masuk angin. Tapi ternyata setelah aku 2 bulan lalu ketemu sama teman aku yang orang sana, dia bilang di tempat kalian syuting tuh ada legenda gitu. Jadi pada waktu itu kak, aku tuh nggak bisa nafas. Gitu. Terus tuh deg-degan gitu kan. Kupikir nih masuk angin. Terus ada satu case juga namanya Betari, dia menyadari aku nggak bisa nafas. Jadi dia pijit-pijitin aku di sini gitu. Kak Gina, ini masuk angin gitu. Terus kru-kru nyariin minyak kayu putih lah gitu kan. Pada waktu itu di sekitar rawa tuh ada satu batang bambu yang berdiri. Jadi kan di air ada satu batang bambu berdiri gitu. Aku pikir pada waktu itu tertancap, tapi mungkin aja ya itu tertancap gitu. Terus juga perahu tuh sempat mati juga mesinnya. Emang mati beneran gitu kan. Temen aku si Irzan Faik tuh bahkan dia lagi ngelihat kayak penampakan putih dan kerekam sama foto kameranya ke foto gitu. Dan itu di malam yang sama di mana aku tuh kayak nggak bisa nafas kayak gitu kan. Kupikir aku sakit. Nah 2 bulan lalu aku ketemu sama teman aku tadi bilang, tempat kalian tuh serem ada legendanya. Kamu ada ngeliat nggak bambu berdiri di air satu-satunya? Ada, kataku. Kupikir itu bambu yang ditanam. Oh enggak, itu legendanya kalau misalnya ada bambu lagi berdiri kayak gitu, dia lagi nyari mangsa gitu, nyari korban gitu. Ada penunggunya lah di rawa itu gitu kan. So aku langsung kayak, terus kamu tuh kayaknya nggak sakit karena ini deh, kayaknya sakitnya juga berkaitan dengan ada tekanan energi makhluk goib katanya. Makanya mungkin karena kamu lebih sensitif dibanding yang lain, dampaknya cuman ke kamu gitu. Menurut aku mistis sih setelah aku diceritain ya 1 tahun kemudian. Pada waktu itu aku nggak mikir mistis, aku pikir ya masuk angin doang gitu. Karena malam gitu. Tapi waktu dapat cerita temen yang emang orang situ, ada legendanya gitu loh. Tapi memang Gina lihat itu bambu satu itu? Ada ya, memang ngelihat aku dan teman-teman lain juga ngelihat. Bahkan aku nyentuh.
karena kan perahu biar bisa muter gitu, jadi aku sentuh gitu biar kita bisa. Kita nggak kepikiran mistis Kak. Aku mau nanya deh, Kak Mongol kan bisa juga kan ke dimensi seperti itu melihat atau berkomunikasi. Nah kalau Kak Mongol sendiri tuh ngelihat Saranjana ini sebenarnya gimana gitu? Apakah ada kaitannya dengan hal-hal supranatural atau bahkan satanis gitu? Satanis gitu kan, Mongol pernah ikut ya kalau gitu. soal itu sih until now gue boleh jujur, gue pingin banget ke kota itu. Gue pingin banget ke kota baru. Cuman gue lebih ketarik itu ke Wentira. Karena dari situ asal berasalnya. Karena maksudnya ya bukan masalah karena gue orang Sulawesi tapi gue justru gue ke Wentira tuh karena ada beberapa hal yang udah 13 kali kalau nggak salah gue mimpiin kota itu, dan kayak ada orang-orang yang mengajak gue ke sana. Cuman kan gue pingin, maksudnya gini, gue hanya pingin tahu aja. Iya, I see. Kita tuh hanya pingin tahu. Tetapi kalau apakah berhubungan dengan satanik, kita balik lagi. Dunia ini kalau nggak ada unsur satanik, bukan dunia sayang. Secara tidak langsung dunia ini ada setannya. Iya. Tetapi kitanya yang jadi manusia yang harus memilih. Betul. Lu memilih yang ini atau memilih yang ini. Iya benar. Ini tentang apa ya? Kalau bahasa anak Jaksel is about your choice. Sorry gue agak selatan ya, gue anak Mampang. Jadi ini adalah tergantung di pilihan kita. Kita memilih yang mana? Lu memilih jadi orang baik atau menjadi orang jahat. Betul. Jadi terlepas dari apapun, buat teman-teman yang tidak mempercaya tentang, karena di YouTube banyak banget nggak percaya Saranjana, tetapi kan konon kabarnya ini kan validasinya dari Kina sendiri, bahwa diri kau adalah merupakan keturunan kerajaan yang masih memelihara sosok leluhur. Nah, boleh diceritakan nggak seperti apa sosok tersebut dan apa dampak yang dialami oleh keluarganya Gina? Oke, kalau untuk sosok leluhur itu mungkin ini berkaitan dengan sejarah kita juga ya, sebagai bangsa Indonesia tuh masih kental banget gitu, menghormati sekali leluhur kita. Betul. Begitu juga di keluarga aku. Kalau sosoknya tuh seperti apa, aku jujur belum pernah ketemu, ngelihat gitu. Bahkan aku sama orang-orang yang biasanya Kak Mongol, mereka bilang bisa melihat makhluk goib gitu ya. Mereka tuh pada bilang, Kak Gina, di belakang Kak Gina tuh ada yang kayak gini gitu. Sampai aku bilang, gimana aku biar bisa lihat gitu kan. Nanti kalau kalian lihat gimana bisa lihat, ya itu tetap lagi nggak semua orang bisa dapat kemampuan itu. Tapi kan dari orang tua ada menceritakan dari nenek gitu, dari generasi sebelumnya. Sebenarnya sih aku tidak bisa mendetailkan gitu gimana, walaupun aku tahu dari cerita, aku nggak bisa mendetailkan. Terserah deh. Tetapi penonton di sini. Menurut Gina, sosok itu menjaga Gina dan keluarga. Nah, kalau kepercayaan di keluarga aku itu menjaga gitu. Karena nih dari mama sama ayah, mereka juga masing-masing punya terah itu gitu. Jadi, mama papa asli orang Kalimantan. Kalimantan juga? Asli dua-duanya. Orang Banjar asli. Orang Banjar. Tapi aku dekatnya sama mama karena tinggalnya sama mama gitu. Jadi lebih banyak tahu soal jalur ayah aku kurang tahu banyak justru karena aku nggak tinggal sama mereka gitu kan. Jadi kalau ada ritual tadi kan udah aku mention ya, kayak sajen gitu, aku tuh dulu mikir apaan sih gitu kan, nyediain sajen gitu, apakah itu kayak penyembahan kah atau apa gitu kan. Kalau penyembahan kan harusnya udah melenceng banget ya dari ajaran kita gitu lah. Dari percayaanku kan Islam gitu, itu udah jelas banget melenceng gitu. Tapi kok mama aku tuh masih sholat, rajin ngaji. Tapi terus, itu Gina yang namanya kompromi life. Iya, aku waktu itu nggak ngerti Kak. Jadi aku kayak diambang-ambang gitu loh. Ini mama kok melakukan hal seperti itu, tapi di rumah tiap minggu, tiap hari Jumat kita ada pengajian. Mama rajin ke majelis gitu kan. Keluarga tuh bisa dibilang cukup taat gitu kan. Ini kenapa sih gitu kan. Waktu itu waktu remaja lah, anak-anak kan nggak ada pengetahuan terus belum punya kebijakan menyikapi semua itu gitu kan. Jadi malah frontal gitu kan sama orang tua. Ketika sudah dewasa kayak gini, ketika ngobrol sama mama, sama nenek, keluarga yang lain, ya itu anggapannya kayak simbol aja kalau kita tuh adalah anak cucunya. Dan dengan menyediakan itu kita kayak menghormati mereka yang membersamai kita gitu. Kita makan rezeki dari Allah gitu kan.
kita bagi juga sama Iya, mereka. apa susahnya sih Iya, berbagi? kayak kan? gitu aja gitu. Bukan berarti kita menyembah mereka tuh, Iya, bukan betul, sama betul, sekali. betul. Kita tetap makhluk dari Allah Ciptaan juga, Allah, sama betul. ciptaan Allah gitu. Tapi paling terakhir, udah berapa banyak bukunya terjual? Ah, Alhamdulillah udah cukup ya. ini sih katanya cetakan ketiga. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Selamat ya, Dek. Ya Allah, akhirnya bisa udah bisa kebeli apa aja gitu. Tapi ada nggak keinginan untuk bikin buku lagi tentang daerah yang lain? Yang Iya. paling terdekat yang pengen Gina bikin tentang apa? Apakah tentang Saranjana lagi? Oh enggak, ini my personal life. Oke. Oh, itu Oh ya, bukunya. ini bukunya. Oh, lihat Personal life-nya apa? Iya, tentang keluarga aku itu. Oh, tentang keluargamu. Iya. Ya, terbuka lah setidaknya ya kan bahwa namanya banyak hal yang dalam hidup yang harus kita ketahui, plus minusnya pasti tetap ada di kita. Iya, betul. Semoga harapan Engkau Mongol, bukunya Gina atau data yang diperlukan ditemukan dengan sempurna. Iya, terima kasih. Ya kan, biar menjadi buku kedua. Iya. Ya kan? Amin. Kalau atau ada yang pingin tentang urban legend lain? Pengen, tapi kemungkinan juga bakal soal Kalimantan juga. Masih tetap Kalimantan. Oh. Karena kan kayaknya aku lebih mudah nyari source-nya tuh di Kalimantan gitu. Kalau Tentang pemindahan apa? Penajem, IKN. ya? Kayaknya bukan urban. Lo nggak pernah mencoba untuk menggali itu? Belum sih. Aduh, Belum sih. ada banyak loh dipindahkan kemana. Gitu. Nah, itu keren banget. Apa itu. kita melakukan Karena itu? Itu sebuah dipindahkan dengan cara yang elegan. Oh gitu, Kak. Iya, keren banget loh. Nggak tahu. Tidak ada riak sama sekali. Iya. Pengkhianatnya besar. Oh my god. Iya. Aku belum Bukan tahu. maksudnya pengkhianatnya itu bukan pemerintah enggak. Ada sosok yang menjadi biang kerok itu akhirnya tidak bergejolak. Wih, keren loh kalau jadi. Aku pengen tahu deh jadinya. kita tele-tele. Ya, nanti kita off cam ya, off Iya, cam. tapi promoin dong bukunya. Oh iya nih teman-teman yang mungkin penasaran ya soal Saranjana, kamu bisa baca buku aku karena sebenarnya di sini kacamata aku tuh berusaha seobjektif mungkin karena aku juga berpikirnya logis dulu ya. Bahkan di akhir buku tuh aku banyak ngasih kesimpulan gitu kalau misalnya Saranjana dilihat dari histori itu seperti apa. Oke. Terus dengan kemungkinan konspirasi yang berkaitan dengan pengusaha setempat itu seperti apa. Ada juga yang kayak gitu Iya. gitu loh teori masyarakat. Terus bisa dapat di mana nih? Ini bisa dibeli di toko buku terdekat yang Atau? offline atau kamu juga bisa online di toko Oren, toko Ijo. Gitu. Oh, oke. Jadi buat teman-teman, Anda kan makin penasaran, ini buku gue udah pernah baca. Buku ini yang gue boleh conclusionnya adalah tidak memaksakan Anda untuk percaya, Betul, tetapi betul. memaksakan otak Anda untuk berpikir. Benar. Ya kan? Jadi don't forget, cari di toko buku terdekat di kota Anda. Ya kalau memang Anda di kampung berarti harus ke kota besar. Atau lewat online gitu. Marketplace. Terima kasih udah datang. Terima kasih ya, Kak Mongo. Pokoknya kalau buku tentang keluarganya udah jadi, ayolah kita berdua ke Wintira. Pasir Penajam. Aku Wintira apa? Pasir Penajam aja biar di Kalimantan. Oh, Kita iya, habisin oke. Kalimantan aja dulu, Oh, oke. ya kan? Setelah dari Kalimantan baru kita Baru kita ke ke Sulawesi. Ya. Oke, jangan lupa di like, di share dan komen plus lonceng. Saya Mongol. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya.